Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pairorejo dalam Advokat Menjawab. Pada malam hari ini saya akan membahas berkaitan dengan turut serta melakukan perbuatan pidana. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena banyak pihak yang belum memahami apa yang dimaksudkan dengan turut serta melakukan tindak pidana. Terkadang yang kita dengar hanya ada pelaku utama. Tetapi ternyata ada pelaku-pelaku yang lain, ya. Sahabat-sahabat semuanya dan juga para yang mengikuti channel saya ini, saya ingin sampaikan bahwa dalam setiap pidana itu ada terkadang adalah pelaku tunggal, tetapi juga ada pelaku yang melakukan pihak-pihak yang lain. Ada pelaku utama yang melakukan tindakan itu sendiri, tetapi ada juga pelaku-pelaku yang memberikan jalan sehingga perbuatan-perbuatan pidana itu bisa dilakukan. Contohnya apa? Ya, ketika katakanlah si A itu melakukan tindak pidana, ya, contoh pencurian. Ada orang yang menunjukkan, ada orang yang melihat bahwa tempat itu kosongnya jam sekian. Penghuni rumah itu pergi jam sekian. Kemudian yang berikutnya misalkan ada yang mengendarai kendaraan. Dia tidak melakukan eksekusi itu, tetapi dia mengendarai sehingga barang-barang yang dibawa dalam rumah itu kemudian diangkut di dalam kendaraan itu. Nah, kemudian berikutnya apa? Yang menunjukkan jalan. Oh, setelah ini diambil, kemudian jalan keluarnya di sini. Ya, jadi sehingga tindak pidana itu bisa berjalan. Nah, sahabat-sahabat semuanya, nah di mana letaknya ini diatur? Dalam KUHP kita diatur di dalam pasal 55. Ya, para aparat, para penegak hukum, para advokat mengetahui bahwa itu adalah pasal turut serta, pasal 55. Dan juga diatur di dalam KUHP yang baru dalam pasal 20 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tetapi sahabat-sahabat semuanya, bahwa turut serta ini harus juga ada unsur yang memenuhinya, ya. Nah, apa itu? Ada dalam penjelasan dalam KUHP yang baru pun juga dijelaskan bagaimana yang dimaksudkan dengan turut serta. Ya, yang dimaksud dengan turut serta melakukan tindak pidana adalah mereka yang bekerja sama secara sadar. Ya, mereka bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana tersebut. Ya, jadi bukan mereka yang tidak mengetahui, tetapi mereka sadar. Mereka sadar menunjukkan lokasi bahwa ini adalah target, misalkan seperti itu. Ya, ini misalkan tindak pidana pencurian. Kemudian yang kedua, ada yang menyampaikan bahwa penghuni rumah ini kosongnya jam sekian. Ya, kemudian biasanya security yang ada dijaga di sini misalkan keliling jam sekian. Keadaan aman, keadaan tidak aman itu jam-jam sekian. Nah, ini menjadi petunjuk pertama. Yang kedua, ya misalkan ini ya dalam tindak pencurian. Kemudian ada yang mengendarai, ya katakanlah menggunakan mobil atau kendaraan tertentu, ya untuk sarana pengangkutan itu. Dan dia sadar ketika mengendari bahwa itu adalah dipergunakan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dia secara sadar, ya. Kemudian ada pihak lain, ya, ada pihak lain yang dia memberikan, oh nanti keluarnya ke sini, nanti jalannya ke sini, ya. Kemudian katakanlah ada penadahnya, ya, nanti kalau kemudian barang itu sudah terambil nanti bisa disimpan. Nah, ini artinya secara sadar bahwa terhadap kejahatan itu, ya, mereka selain pelaku utama yang melakukan tindak pidana itu, mereka semuanya secara sadar bahwa meskipun semuanya itu didesain diatur oleh pelaku utama,
Ya. Nah, ini yang disebut dengan turut serta melakukan tindakan pidana itu. Nah, jadi yang pertama adalah mereka bekerja sama secara sadar, ya, untuk melakukan satu tindakan pidana tersebut. Dan yang kedua, bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana itu. Bersama-sama secara fisik. Ya, mereka menunjukkan kan secara fisik. Ya, secara fisik bisa menunjukkan secara langsung, bisa menggunakan katakanlah media handphone dan sebagainya, memberikan petunjuk arah, ya, atau memberikan tanda-tanda, memberikan sinyal-sinyal bahwa tempat ini bisa dilakukan itu, ya. Kemudian yang kedua, mereka yang saya katakan tadi, ya, dan mereka sadar betul bahwa apa yang mereka lakukan itu dalam rangka untuk melakukan perbuatan tindak pidana itu. Sehingga apa? Bahwa dalam satu rangkaian turut serta melakukan tindakan pidana itu bukan hanya pelaku utama saja yang dijerat, tetapi semua yang terlibat di dalamnya itu juga akan dijerat berdasarkan undang-undang yang sama. Kalau misalkan hukumannya itu 5 tahun, ya maka semuanya juga akan 5 tahun. Ya. Kalau misalkan hukumnya itu lebih daripada 5 tahun, sama, maka ini juga akan sama. Karena hakikatnya pelaku utama yang melakukan eksekusi itu hanya menjadi bagian di antara bagian yang sudah terkoneksi dengan baik itu. Sehingga dalam hukumannya terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, oh saya kan hanya turut serta mengantarkan, oh saya kan hanya menunjukkan, bahwa menunjukkan, membawa hasil, mengantarkan dan lain sebagainya, itu menjadi satu bagian dalam tindakan kejahatan itu. Ya, sehingga ini untuk menjadi perhatian bagi kita bersama, agar juga jangan sampai kemudian juga aparat itu juga secara salah, tetapi pasti aparat kepolisian akan melakukan analisa. Dia akan melakukan penanganan itu dengan cermat, sehingga tidak akan salah tangkap, tidak akan salah untuk menganalisa, kemudian juga menetapkan terhadap siapapun yang terlibat di dalam kejahatan itu. Ya, itu saja. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Salam.